Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafina Tulisya dengan NIM 163240443. Pada presentasi UTS kali ini, saya akan memaparkan laporan analisis mendalam 5 jurnal ilmiah rekayasa perangkat lunak dengan metode inkremental. Nah, sebelum kita membedah jurnal, mari kita ketahui apa itu metode inkremental. Definisi metode inkremen adalah metode SDLC yang memecah sistem besar menjadi bagian-bagian kecil yang disebut inkremen. Cara kerjanya, pengembangan dilakukan bertahap. Fitur utama dirilis terlebih dahulu, fitur tambahan disuntik pada rilis berikutnya. Nah, alur inkremen yaitu pertama ada analisis, kedua desain, ketiga pengujian, dan keempat pengujian. Hal ini dapat mengurangi risiko kegagalan total dan ramah terhadap proses adaptasi teknologi penggunaan awal. Nah, kita masuk ke jurnal pertama, yaitu dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Batik Berbasis Web. Jurnal pertama ini karya Manalu dan Rahman yang mengambil studi kasus pada toko batik Pradan, UMKM yang mengalami kendala operasional klasik berupa kekacauan stok opname akibat pencatatan manual di buku besar, serta pelayanan kasir yang lambat. Nah, penelitian merancang solusi berbasis web menggunakan framework dan MySQL melalui model inkremen. Pada inkremen pertama, penelitian memprioritaskan model inventaris dan form kasir dasar. Hasil akhirnya sangat memuaskan. Setiap transaksi kasir kini otomatis memotong jumlah stok gudang secara real time, dan sistem ini sukses divalidasi menggunakan standar internasional ISO 900126 dengan skor kepuasan mencapai 79,20%. Selanjutnya, ada jurnal kedua yaitu Inovasi Algoritma pada Manajemen Persyaratan Stok. Nah, akar permasalahan di sini yaitu barcode yang ganda, satu kode barcode yang sama ditempelkan pada beberapa varian proses fisik titipan UMKM lokal memicu ambiguitas data saat pemindaian. Penelitian secara cerdas menggunakan inkremental untuk mengamankan fungsi stok inti berjalan lebih cepat di toko. Setelah sistem dasar stabil, pada inkremen berikutnya penelitian menyisipkan algoritma cerdas, maka hasilnya saat kasir melakukan scan barcode yang ambigu, sistem pintar ini langsung merekomendasikan pilihan varian produk secara presisi. Selanjutnya, pada jurnal ketiga yaitu Penjaminan Mutu Logika Kode dan Interaksi Pengguna. Pada di sini yaitu ke ranah akademik. Jurnal ketiga ini membahas tentang sistem Siska yang di Pasca Sarjana Undiska tahun 2021 di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2021. Kampus ini terhambat memantau perkembangan nilai dan penyusunan tesis mahasiswa secara real time, sehingga beresiko terlambat mendeteksi mahasiswa yang terancam drop out. Nah, keunggulan utama dari penelitian ini adalah disiplinnya penjaminan mutu pada setiap tahapan inkremen. Penelitian tidak hanya fokus pada luar, pada tampilan luar, tetapi membongkar arsitektur internal pada program menggunakan whiteboard texting untuk mendeteksi error logika, lalu melakukan validasi eksternal melalui focus group discussion bersama 20 responden. Proyek ini sukses menghasilkan sistem akademik yang sehat, efisien, dan transparan. Selanjutnya pada jurnal keempat yaitu perbandingan perancangan Siakat dengan membandingkan dua metode yaitu Extreme Programmer versus Incremental. Nah, akar permasalahan di sini adalah dilema.
antara manajer proyek dalam menentukan SDLC yang seimbang antara secepatnya respons, seimbang antara kecepatan respon, perubahan dengan kematangan arsitektur data sistem sekolah. Saat menggunakan metode XP, metode ini unggul mutlak pada aspek efisien waktu, fleksibilitas respon fleksibilitas merespon perubahan instan lewat pair programming, namun kurang dokumentasi. Selanjutnya, dengan menggunakan model increment, metode ini unggul pada manajemen arsitektur jangka panjang karena menghasilkan dokumen cetak biru, UML, dan ARD yang sangat lengkap dan matang. Kesimpulannya, XP untuk tim kecil dengan tingkat ketat, increment wajib dipilih jika sistem membutuhkan perawatan jangka panjang. Jika ingin pada jangka pendek, bisa menggunakan metode XP saja. Selanjutnya yaitu pada jurnal terakhir, yaitu evaluasi mitigasi resiko model spiral versus incremental. Nah, jurnal terakhir ini melakukan riset literatur berskala besar menggunakan metode sistematik literatur review terhadap 25 paper ilmiah untuk menguji model spiral melawan model increment ini. Dalam hal manajemen risiko, model spiral ini diakui sangat aman dan dari risiko karena melakukan evaluasi ketat di setiap putaran kuadran. Tetapi dampaknya proyek ini menjadi sangat mahal dan berjalan lambat. Nah, pada penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk tipe proyek modern yang dikejar oleh waktu atau time yang sensitif, model increment ini masih menang karena memberikan efisiensi anggaran dan fleksibilitas rilis yang jauh lebih tinggi. Bisa dibaca di sini, model increment terbukti jauh lebih efektif, adaptif, dan sukses memberikan efisiensi anggaran operasional untuk tipe proyek yang sensitif terhadap batasan waktu. Selanjutnya ini ada analisis kritis. Analisis kritis yang di setiap jurnal, yaitu pada jurnal pertama dengan melihat kekurangan dan kelebihan. Di sini ada kelebihan pada jurnal pertama, yaitu sangat efektif melindungi keuangan UMKM karena biaya investasi sistem bisa dikeluarkan bertahap mengikuti rilis increment. Kekurangannya, naskah jurnal mengalami incremental gap di mana penelitian tidak menuliskan secara transparan batasan fitur apa saja yang masuk di increment 1 dan increment 2, melainkan langsung menyajikan diagram UML monolitik yang sudah jadi secara menumpuk di akhir. Di sini ada pada jurnal kedua, kelebihannya yaitu penerapan increment delivery yang sangat cerdas. Pengembangan berhasil mengamankan fungsi manajemen stok dasar terlebih dahulu untuk menghentikan hilangnya inventaris toko. Kekurangannya, penelitian kurang memaparkan manajemen risiko teknik terkait migrasi dan sinkronasi data. Pada jurnal ketiga, yaitu Siska pada Universitas Pendidikan Ganesha, kelebihannya, mereka mempunyai kedisiplinan tinggi dalam menjamin mutu paralel di setiap rilis modul. Pada pengujian white box testing juga seimbang antara white box testing dan pengujian eksternal interaksi menggunakan via focus group discussion. Kekurangannya, jurnal ini tidak menyertakan matriks visual keterlacakan kebutuhan. Akibatnya pembaca kesulitan melacak. Di sini jurnal keempat, kelebihannya yaitu penelitian berhasil membuktikan bahwa untuk tata kelola data kurikulum sekolah yang kaku, increment jauh lebih unggul. Pada jurnal keempat ini kan membandingkan antara
dua metode, yaitu metode XP dan metode increment. Di sini metode increment jauh lebih unggul daripada XP karena menghasilkan dokumentasi cetak biru UML dan ERD yang sangat matang. Kekurangannya, analisis pada metode XP lebih cepat daripada increment, namun tidak menyertakan metrik waktu nyata secara grand perbandingan lini masa. Selanjutnya yaitu analisis jurnal terakhir. Kekurangannya, kelebihannya di sini berhasil melakukan meta-analisis yang kuat melalui studi literatur terhadap 25 paper. Kekurangan di sini kajian bersifat teoris dan konseptual karena penelitian tidak melakukan eksperimen langsung pada proyek ini. Oke, di sini ada tabel rekapitulasi evaluasi dan matrik performa 5 jurnal. Di sini saya merangkum 5 jurnal dan fokus sistem informasi, masalah utama lapangan, solusi konkret model increment, dan performa akhir atau metrik sukses pada setiap jurnal yang saya review. Nah, di sini ada rekomendasi. Selanjutnya kita masuk ke rekomendasi solutif. Kewajiban melampirkan matriks release fitur, yaitu mengunci dan menampilkan batas kerja yang disimpan sejak awal bab perancangan, yaitu increment 1, fase MVP, sistem keamanan autentikasi, login, dan input master data barang. Increment 2, yaitu fase inti, ada from kasir penjualan, dan otomatis database stok gudang. Pada increment 3, fase final, grafik, analitik, perkembangan omset, dan uji kelayakan ISO. Di sini juga ada tabel pengujian testing, yaitu menjamin bahwa penambahan baris kode program untuk fitur-fitur baru pada increment atas tidak memicu kemunculan galat atau bug baru pada fungsi bawah yang sudah stabil. Terakhir, kita masuk kesimpulan. Berdasarkan evaluasi mendalam terhadap kelima jurnal tersebut, dapat disimpulkan secara utuh bahwa model increment ini merupakan strategi SDLC yang sangat sukses, tangguh, dan ideal untuk digitalisasi sistem skala kecil hingga menengah. Metode ini terbukti menjadi jembatan taktis terbaik yang menyeimbangkan antara kecepatan rilis fungsional bisnis dengan kematangan arsitektur database jangka panjang. Melalui pendekatan modular, beban proyek berskala besar berhasil didekonstruksi menjadi bagian-bagian kecil yang mandiri. Hal ini tidak hanya menerima risiko kegagalan sistematik secara drastis, tetapi juga terbukti melindungi stabilitas finansial organisasi atau UMKM melalui pengeluaran biaya yang terstruktur, terukur, serta berhasil memitigasi risiko gagal teknologi pada penggunaan operasional awam melalui proses pelatihan yang dilakukan selangkah demi selangkah. Jadi untuk operasional awam atau user awam itu sangat cocok jika menggunakan metode increment ini. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.